Oke, di minggu kelima ya ini ya, bagian kedua. Jadi kemarin minggu 5 bagian 1 ada 2 file sebelumnya terkait akuisisi data foto udara. Kemudian ada pemetaan menggunakan wahana drone beserta metadata dan implikasi hasil pengukuran serta pemetaan bidang tanah. Itu kemarin misalnya sudah ya. Ini sudah apa belum ya? Belum ya yang ini ya kayaknya. Yang ini sudah atau belum ya? Udah ya? Sudah kan? Udah ya? Oke. Akuisisi ini juga sudah. Oke, saya sudah dilihat dari gambarnya. Lanjut, ada akurasi pengamatan, pengukuran dan pemetaan. Ya, ini materi dari cara mengetahui ketelitian alat ukur, pengukuran, pemetaan, menentukan titik dan titik toleransi dari Bapak Insinyur Dokter ya, Yandri Hernandi, STMT. Jadi ini ada materi dari survei pemetaan ya, dimana survei pemetaan itu teman-teman udah masuk ke semester 4 gitu ya, jadi udah ada gambaran kuliah di semester 4 ya. Dari awal semester 1-2 ada pengukuran, ada survei gitu ya, yang diukur permukaan bumi misalkan ya, di survei terestris dasar gitu ya, survei terestris lanjut ya, kemudian ada GNSS dan besaran-besarannya sudah paham, kemudian peralatannya dari jenis alat, ketelitian, sumber kesalahan, pengukuran berulang gitu ya. Ada perataan jika terjadi kesalahan ya, dan bisa dilakukan reduksi ukuran, kemudian keliling daerah lebih dari 55 km jika ukurannya luas gitu ya. Karena kan kita kalau di selama ini kan ukurannya nggak terlalu luas ya dalam pemetaan ya, sehingga ya dianggap aja sebuah bidang data plan gitu ya, tidak ada pengaruh ke lingkungan bumi, kecuali kalau tadi luasannya lebih dari 55 kilo gitu ya, ada faktor kelingkungan bumi gitu ya. Kemudian ini dipindahkan ke atas bidang data dalam sistem proyeksi tertentu, dan teman-teman juga sudah mempelajari proyeksi gitu ya. Nah, kemudian dari besaran ukuran tadi, keperluan peta skala besar dianggap sudah di atas bidang datar. Kemudian ada hitungan posisi titik. Berlanjut di situ ada posisi mendatar dan tinggi titik gitu ya. Nah, posisi mendatar itu ada planimetrik juga yang bagian bawah. Yang atas itu peta topografi, peta 3 dimensi. Nah, itu juga ada belajar peta fotogrametri gitu ya, topografi, kemudian juga di semester 1-2 gitu ya. Kemudian sekarang muncul ada survei kadastral gitu ya di semester 4. Dan aplikasinya bisa dalam bentuk apa ya? Secara nasional gitu ya, rekayasa rancangan bangunan, kemudian di bidang pertanahan baik di oleh ini ya BPN dan juga BBB. Kemudian bicara lagi terkait ketepatan akurasi versus ketelitian presisi. Ini kemarin sudah sempat ditampilkan juga ya slide-nya terkait ketepatan atau akurasi. Adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Tepatnya disebut dengan tepat atau akurasi gitu ya. Menuju ke titik ya seperti itu. Kemudian ada ketelitian, ada presisi gitu ya. Adalah kesesuaian antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga standar deviasi hasil pengukuran. Nah, jadi di situ kalau dilihat presisi, nah, presisi itu banyak data sekitarnya yang sesuai juga ya. Jadi 1-2 data yang lainnya itu hampir sama, nggak jauh gitu ya. Jadi bentukannya kalau akurat presisi dia sudah mendekati ya. Kalau akurat itu mendekati titik yang dianggap benar gitu ya. Data yang sebenarnya. Presisi itu data-data yang lain yang mengikuti ya. Presisi data-data yang lain itu mengikuti ke data yang dianggap benar juga gitu.
Nah, ini gambaran berikutnya tidak akurat tapi presisi ya. Presisi ini banyak yang hampir bermiripan, gak jauh datanya. Tetapi tidak akurat. Kenapa? Semuanya jauh dari titik yang dianggap benar gitu ya. Lanjut, akurat tapi tidak presisi ya. Gambarannya seperti ini, akurat semuanya ya. Kalau dirata dia akan mendekati titik yang dianggap benar, namun tidak presisi gitu ya. Jadi data-data yang lain itu lompat-lompat ya, nggak ada yang dianggap mendekati yang benar, lompat, nggak ada yang berdekatan kayak yang sebelumnya. Lanjut, tidak akurat dan tidak presisi ya, ini sudah tidak mendekati nilai yang sebenarnya. Kemudian apa, titiknya itu tidak presisi, ini lompat-lompat kayak gitu ya. Bagaimana menentukan ketelitian presisi alat ukur ya? Ketelitian alat ukur, kita ulang lagi ya, pengukuran alat ukur untuk memberikan nilai yang terkecil masih bisa diukur. Ketelitian alat ukur merupakan salah satu hal yang menentukan dalam melakukan proses pengukuran. Contoh kalau gambarannya teman-teman sudah menggunakan MISTAR gitu ya. MISTAR itu punya skala terkecil atau tingkat ketelitian ukuran 1 mm ya, atau 0,1 cm. Kemudian ketelitian atau ketidakpastian MISTAR adalah setengah dari skala terkecilnya. Nah, gambarannya paling kecil berapa? 1 mm gitu ya kalau pakai MISTAR. Setengahnya berarti 0,5. Nah, itu gambaran udah dapat 0,5 setengah dikali 1 mm dapat 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, tinggal bermain satuannya nanti. Mengapa perlu ketelitian alat ukur gitu ya? Nah, ini teman-teman kalau memperhatikan kemarin spesifikasi alat gitu ya, ada ketelitiannya alat ukur. 1 detik gitu ya, 5 detik dan seterusnya. Hal ini agar hasil pengukuran pada suatu objek pengamatan menghasilkan nilai yang lebih akurat tadi, mendekati nilai sebenarnya gitu ya. Nah, ini alat ukur jarak, saya kira udah paham ya. Di survei terestis kemarin juga udah dibahas, ada langkah kaki gitu ya, atau kalau di luar satuannya feet gitu ya. Dan pakai odometer, ini ada rodanya berjalan, tapi ya diusahakan jalannya lurus gitu ya. Menggunakan pita ukur yang sering teman-teman pakai, substance bar gitu ya. Ini jarak juga gitu ya. Kemudian jarak yang lain itu ada alat mengukur berupa tachyometer, rangefinder gitu ya, atau distometer gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau dimensi atau jarak dalam ruangan itu juga bisa. Dan total session itu juga bisa menggunakan EDM ya, electronic distance ya, measure gitu ya. Jadi penentuan jarak ya secara elektronik gitu ya. Dan ada alat ukur sudut yang juga sudah pernah dibahas di survei terestis dasar gitu ya, dari teodolit analog, teodolit digital, total session, hingga sekarang robotik gitu ya. Nah, contoh ketelitian alat ukur ada roll meter gitu ya, merupakan alat ukur panjang, digunakan memiliki ukuran panjang ya 25 sampai 50 meter dengan ketelitiannya, tingkat ketelitiannya sampai 0,5 mili. Seletran ini terbuat dari jenis plastik atau plat tipis. Tapi tetap ya bisa putus. Teman-teman saya kira udah paham gitu ya. Ini tetap harus dijaga kalau pakai rolmeter atau pita ukur. Nah, ini gambarannya 1 in, 2 in, ini kalau dalam satuan inci gitu ya. Nah, ini tadi bisa sampai 0,5 mm ya. Ini kalau dibalik itu meter sentimeter itu masih ketelitiannya setengah mili masih bisa. Setengah kali berapa, 1 mili ya. Nah, berarti ketelitiannya sampai 0,5 mm. Nah, ini meteran laser ya. Akurasinya sampai 1 mili, range-nya sejauh 80 meter. Nah, ini tentu kalau di luar ruangan itu juga perlu memperhatikan lingkungan gitu ya. Di dalam ruangan ini lebih mudah gitu ya dalam menggunakan meteran laser. Dan contoh ketelitian alat ukur jarak sudut total session Topcon ES65. Nah, ini teman-teman juga udah sering pakai Topcon ya.
spesifikasi ukuran jarak prisma IDM, total section 4000 meter per 4 km, ketelitian jaraknya 2 mm tambah 2 ppm kali jarak ppm atau part per million. Ya, contohnya dengan diukur jarak dengan IDM total section 2000 meter. Ada dapat 2000 meter atau 2 juta mm. Maka operasi jarak itu yang kalau dihitung 2 per 1 juta kali 2 juta mm tambah 2 mm, hasilnya apa? Kurang lebih 6 mm. Dan di sini apa? Untuk spesifikasi ukuran sudutnya ya 5 detik gitu ya. 5 detik. Nah, biasanya ini yang dianggap belakang ini 65 atau 105 gitu ya. Kalau punya kita Pak ya 105 ya. Nah, 5 itu 5 detik maksudnya. Ini untuk penelitian sudutnya. Kemudian bagaimana mengetahui akurasi hasil pengukuran gitu ya dari pengukuran gitu ya. Biasanya kalau mengukur itu kan hanya mengandung kesalahan acak, tapi ini ada beberapa sumber kesalahan ya. Dapat lihat dari peralatannya gitu ya, personilnya, alamnya gitu ya, kemudian apa jenisnya gitu ya. Ada jenis yang sistematik, acak, blunder gitu ya. Kemudian dilihat dari prosedurnya gitu ya, kecermatan dan juga ukuran lebihnya seperti apa. Kemudian lanjut ke hitungan. Hitung itu juga begitu ya, ada kesalahan. Apakah model matematikanya, pembulatan desimalnya, penggunaan angka yang berarti gitu ya, kemudian dari bentuk geometrinya gitu kan. Nah, lanjut di penyajiannya. Penyajian juga ada kemungkinan salah gitu. Dilihat dari mana ada plotting titik, peletakan titik, kemudian peralatan gambar, pengerutan media gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa? Teoretik, kemudian ada dugaan empirik. Dan konsep pengukuran saya juga udah belajar ya, proses untuk memperoleh informasi suatu besaran tertentu, misalnya jarak sudut. Informasi yang diperoleh dapat berupa nilai dalam bentuk angka atau kuantitatif ya, maupun berupa pernyataan yang merupakan sebuah kesimpulan kualitatif. Untuk memperoleh informasi tersebut ya, maka kita menggunakan alat ukur. Dan data pengukuran sendiri ya, informasi yang diperoleh dalam sebuah pengukuran disebut dengan data. Dan kalau kualitas pengukurannya ya, maka ya tentu dilihat tadi kan beberapa macam kesalahan tadi kan, dilihat dari apakah alat ukurnya berkualitas atau tidak gitu ya, pengukurannya seperti apa, apakah berkualitas gitu ya, dan kondisi lingkungannya gitu ya, kemudian apa metode pengukuran. Dan untuk mengetahui kualitas pengukuran ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan data terhadap hasil pengukuran dan membandingkan terhadap nilai toleransi yang diizinkan. Ada lagi ketidakpastian pengukuran secara konsep ya, baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan. Maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil ukur yang tidak sebenarnya. Dan perlu diingat bahwa hasil pengukuran ini tidak akan pernah pasti gitu ya, eksak istilahnya gitu ya. Setiap pengukuran selalu dihinggapi kesalahan. Dan nilai ukuran yang benar atau tidak akan pernah diketahui, dan nilai kesalahan tidak akan pernah diketahui. Nah, ini juga harusnya sudah pernah dibahas ya waktu di pengenalan awal gitu ya. Ada pengukuran, misal pengukuran jarak A ke B gitu ya. Ini ada satu pengukuran ya, dapatnya 145,56. Dan pengukuran kedua 145,53. Pengukuran ketiga 0,74 gitu ya, 4,53. Beda-beda ya kalau dilihat dari sini. N pengukuran kali pengukuran, berarti bisa jadi banyak pengukuran hasilnya nggak ada yang sama, nggak pasti gitu ya. Nah, maka dilihat itu ada hasil yang bervariasi, kemudian karakteristik variasinya gitu ya. Kemudian dilihat tujuan melakukan pengukuran berulang gitu ya. Nah, maka jaraknya ya seperti ini ya, kebanyakan mana yang mendekati gitu kan.
ketidakpastian pengukuran dari hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini tidak akan pernah eksak, disebutkan dan dianggap ya. Setiap pengukuran selalu dihinggapi kesalahan. Nilai ukuran yang benar tidak akan pernah diketahui, dan nilai kesalahan tidak akan pernah diketahui. Jadi ada istilahnya ukuran lebih ya, atau ukuran yang melebihi dari yang diperlukan ya, sehingga dapat dilihat manakah nilai yang terbaik ya. Lanjut, populasi sampel. Nah, ini di matematika ya, ada populasi, ada sampel gitu ya. Jumlah populasi nilai numerik pengukuran adalah tak berhingga, dan sampel sendiri adalah subset ya dari populasi, dan kumpulan data hasil pengukuran merupakan sampel dari populasi. Dan proses pengukuran atau pengambilan data atau sampling atau pencuplikan gitu ya, istilahnya ya, di sampel. Jadi nggak semuanya gitu ya. Ini bertujuan untuk memperoleh satu nilai yang dapat dianggap mewakili populasi. Contohnya ada 145,56, 145,53, 74. Ini terdapat berbagai cara untuk memperoleh satu nilai yang dianggap mewakili populasi. Dan bisa menggunakan rumus ya. Nilai yang mewakili populasi, ada rata-rata sampel. Ada juga median ya. Data ukuran diurut dari nilai terkecil ya sampai yang terbesar. Median sampel adalah nilai data yang terletak di tengah. Dan ada modus ya. Mode ya, modus sampel, nilai data ukuran yang paling banyak terjadi dalam mid range gitu ya, sama dengan nilai data terkecil tambah nilai data terbesar dibagi 2. Kemudian gambaran ukuran dispersi ya, itu ada range, nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil, dan ada deviasi rata-rata, kemudian ada variansi dan deviasi standar. Lanjut, ini studi kasus ya, dalam pengukuran sebuah segitiga diukur. Nah, itu ada alfa, beta ya, gamma gitu ya, sama dengan 180 derajat harusnya secara teoretik ya. Namun secara realisasi ya di lapangan, ini sama seperti teman-teman mengukur poligon, kemarin poligon tertutup ya terutama ya, ternyata sudutnya 180 pas gitu ya, ada 177 derajat misalkan. Ada pertanyaan tuh, manakah yang salah? Berapakah nilai koreksi harus diberikan kepada seluruh ya sudut-sudut yang dicurigai salah ya, kemudian kriteria apa yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai koreksi. Kemudian ada istilahnya ya, least square. Nilai terbaik ditentukan dengan menerapkan kriteria jumlah kuadrat dari penyimpangan data terhadap nilai terbaik gitu ya, atau yang dianggap benar adalah minimum. Dan bila sigmanya ya adalah nilai penyimpangan gitu ya, nah ini bisa dijumlahkan, sigma 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat gitu ya. Nah ini bisa dicari gitu ya. Kemudian ini bisa secara penulisannya, U nilai terbaik, kemudian UI gitu ya, nilai ukuran berapa nanti, ada berapa ukuran gitu ya, 1 sampai ke N, bisa jadi berapa kali pengukuran nanti ya, I-nya 2 kali ya, 3 kali gitu ya, 4 kali gitu ya, misalkan 4 kali berarti N-nya 4 berarti ya, 4N, N-nya sama dengan 4, kemudian berarti dimulai dari I sama dengan 1, berarti 1, 2, 3, 4 nanti ya, sampai ke 4 gitu ya. Lanjut, nah ini prinsip least square. Misalkan dilakukan N kali tadi ya, pengukuran jarak terhadap U, kita akan mencari nilai ukuran terbaik dengan menggunakan prinsip least square. Kemudian tadi NU kuadrat ke N ya, N-nya misalkan tadi ke 4 atau ke 3 atau berapapun, nanti bisa diganti N-nya ini ya. Nah inilah rumus yang digunakan untuk mencari least square. Ini gambaran kalau dibuat sebuah grafik gitu ya, persamaan parabola dengan variabel U yang tadi yang dibuat gitu ya. Nah, lanjut,
Dan least square ini menentukan nilai yang minimum. Jadi kalau cara kelanjutannya nilai rata-rata merupakan solusi least square. Nanti berarti 1, 2, 3 seterusnya sampai ke n, nanti dibagi n ya. Nah, ini di sini ada contoh ya data. Dan bisa dilihat dari data 0 ya sampai 20. Kemudian apa datanya 15,5 gitu ya, 15,3 seterusnya. Ini bisa diikuti ya. Kalau misalkan dari I1 sampai 20 ya, data I dibagi 20 16,22 dan nilai mediannya dari data 10 ditambah data 11 dibagi 2, 10 sama 12 ya, dapatkan 15,5 yang ini datanya. Dan nilai modusnya nilai 15,5 yang paling sering terjadi yaitu 6 kali. Ini coba dilihat ini ya, paling sering MOD sama dengan 15,5. Nilai mid range nya dari 15,1 ya, yang awal tadi sampai 25 ya, bagi 2 sama dengan 20,5. Sehingga range nya sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai data terkecil ya, dari 20 ukuran tadi ya, terbesarnya 25, kecilnya 15,1, hasilnya range adalah 9,9. kemudian deviasi rata-rata didapatkan 2,2 gitu ya. Kemudian variasi elevasi standar gitu ya, dapat 4,9. Data tadi bisa dicoba dengan data-data yang lainnya. Begitupun ini ada apa namanya RMSE ya. Bagaimana cara mengetahui akurasi peta? Cara mengetahui akurasi peta adalah dengan cara membanding nilai gitu, jarak posisi luas ya pada peta dengan nilai acuan atau referensi dalam sistem yang sama. Cara matematik ya dinyatakan dalam RMSE, yaitu RMSE sama dengan akar dari sigma nilai di peta kurang nilai acuan ya kuadrat dibagi n, dan nilai acuan dapat diperoleh dari posisi yang dianggap benar atau lebih akurat, misalnya dari pengukuran GPS teliti. Nah, kemudian gambarannya ini ada evaluasi titik kontrol tanah ya, GCP dan titik cek ICP ya, teman-teman juga kemarin juga mengukur ya GCP ICP ya. Nah, di sini dilakukan perencanaan sebenarnya titik kontrol dan juga titik cek sesuai dengan kaidah fotogrametri. Jadi kemarin masih ada yang bingung titik GCP sama ICP. Titik GCP apa ground control ya, titik kontrol tanah, dan ICP dia titik apa titik uji ya, ICP. Kemudian ya sesuai dengan kartografi ini ada di mana pada setiap titik tersebut dipasangkan bendera primak dan kemudian diukur posisinya menggunakan GNSS ya, metode statik radial untuk mendapatkan digunakan sesuai fungsinya. Dan ini dikontrol maupun titik cek ICP-nya gitu ya, dengan jumlah 8 GCP, 12 ICP. Ini contoh gambarannya dengan tersebar gitu ya. Dan number of checkpoint itu ada 20 totalnya ya, GCP ICP. Nah, kemudian mean errornya, standar deviasinya, RMSE-nya, dan horizontal akurasi dan vertikal akurasi ya itu bisa dihitung ya, seperti yang tabel yang sebelumnya dulu itu udah pernah dikasih ya waktu praktek minggu 1, 2, 3 kalau nggak salah. Nah, ini didapatkan nilai RMSE dari hasil uji akurasi produk akhir yang didapatkan dari pengolahan data ya. Nilai RMSE produk akhir ortofoto yaitu RMSE ortofoto sama dengan 7,18 cm, dan nilai RMSE untuk DTM ya, atau disebut RMSE Z DTM 11,79 cm.
Dan berdasarkan spesifikasi standar ketelitian peta BIG ya, maka akurasi horizontal vertikal dari produk akhir pemetaan ini setara ya untuk peta kelas 1 dengan skala 1:1000 ya, dilihat dari HA sama VA ya. Ini tampilan berikutnya adalah standar ketelitian peta tadi ya, sesuai peraturan Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar 0,3 skala peta ketelitian kartografi berdasarkan PMNA nomor 7 tahun 1997. Nah, tadi 1:1000 ya. Kelas 1 CE LE horizontal vertikalnya 0,3 0,2. 0,3 coba. Wah. Itu yang paling kecil ya. Masuk kelas 1. Nah, nanti kalau misalkan berapa 0,6 0,3 berarti ya masuk kelas 2, kelas 3 gitu ya. Kemudian masuk skala yang lainnya ini lebih besar lagi angkanya gitu ya. Dan ada kesesuaian interval kontur yang bisa dihasilkan gitu ya. Dan kesimpulannya dari data pengukuran ya, ini ada dilakukan berulang atau ukuran lebih gitu ya. Dan ada nilai presisi, uji statistik. Dari data pengukuran ada perbandingan RMSE gitu ya, dan ada berlanjut ya dari atas bawah tadi uji statistik perbandingan RMSE, ada nilai akurasi, dan dari nilai akurasi ada nilai definitif. Oke. Selanjutnya ya, ini di materi minggu 5 kedua gitu ya, ada Penta4RTK yang kemarin diminta belajar lagi ya, persiapan karena di remote sensing itu sudah pernah dipelajari gitu ya. Nah, ini cara manual booknya gitu ya, dipahami bagaimana cara menggunakannya. Saya lihat di user manual istilahnya, teman-teman mengenali produk drone ini gitu ya, secara overview bagaimana aircraft-nya, kemudian remote control, kemudian profilnya, mode terbangnya gitu ya, status indikator, dan bagaimana return to home gitu ya, cara aplikasi industrialnya seperti apa gitu ya, isinya RTK gitu ya. Dan remote control juga begitu ya, ini juga bagaimana mengkonekkan ya, remote control dengan aircraft, kemudian konekkan remote control dengan RTK gitu ya. Nah, kemarin juga sudah dipraktekkan ya pada waktu teman-teman survei di Tanjung Riau ya. Nah, kemudian lainnya ini ada GSD kalkulator ya. Kemarin ada pertanyaan bagaimana mencari drone sampling distance ya. Ada kalkulatornya. Dimana ini kok ada sebuah kalkulator di situ, silakan nanti diklik gitu ya. Tentu dimasukkan beberapa parameter ya, dari SW-nya ya. SW seperti ini. Sensor width-nya, lebar sensornya. Ini dilihat dari spesifikasi dari drone tadi gitu ya. Kemudian ada focal length-nya dan flight height-nya gitu ya, hanya gitu. Kemudian image, lebar gambar, lebar citraan, pixelnya gitu ya. Dan cara itu ada opsional image tingginya, tinggi citranya ya dalam pixel. Nah, kemudian kalau sudah 14, 15, 16, 17, 18 ya, 18 ini ya, sel 14 sampai 18 sudah di input, ini kemudian dan satuannya ya, maka bisa menampilkan berapa GSD nya, kemudian DW nya dan DH. Nah, gitu ya, DW ini gambarnya seperti ini, DH nya tingginya ya. Nah,
Oke, ya di materi minggu 6 ini ada materi pengolahan berarti ya kalau dilihat ya. Nah, jadi di materi minggu 6 ini ada dari Pak Eko ya, Pak Eko Budi Wanyono. Boleh saya teruskan ya materinya. Terkait pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi, metadata dan implikasi akurasi pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah. Nah, menurut Kilani 2018 ini ada pengukuran yang tepat, sama seperti yang tadi ya. Setiap pengukuran mengandung kesalahan dan nilai sebenarnya dari pengukuran tidak pernah diketahui, dan dengan demikian ukuran pasti dari kesalahan ini selalu tidak diketahui. Dalam suatu kegiatan pengukuran pengamatan atau disebut dengan observer ya, sama seperti yang kemarin waktu terbangkan drone ada observer gitu ya. Ini kalau di darat ya harus menyadari bahwa setiap pengamatan pengukuran tidak akan menghasilkan nilai yang mutlak benar. Kebenaran nilai dari hasil suatu pengukuran hanya dapat dicapai pada batas tertentu saja karena ada kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihilangkan, dan kebenaran nilai dengan batas tertentu biasa disebut dengan nilai yang telah memenuhi akurasi yang ditentukan. Dan untuk penelitian hasil ukuran batas bidang tanah ini harus ada ukuran lebih. Dan teknik dasar akurasi pengukuran dan pemetaan ya. Metadata hasil pengukuran sesuai peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021, dan ada implikasi kesalahan data ukuran terhadap hasil pemetaan bidang tanah. Nah, ini metadata hasil pengukuran dan pemetaan gitu ya. Ada metode-metode ya dalam pengukuran pemetaan bidang tanah, dari terestris, fotogrametris, pengamatan satelit, kemudian ada kombinasi ketiganya. Ini sesuai petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematik lengkap tahun 2022 gitu ya. Dan metode hasil pengukuran sesuai PMNA ya, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021. Metadata dapat diartikan sebagai data tentang data atau spasial, berisikan informasi mengenai karakteristik data, kondisi, cara, dan memegang peran penting dalam mekanisme pertukaran data, dan dipergunakan untuk melakukan dokumentasi data spasial berhubungan dengan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana data spasial dipersiapkan. Dan metadata hasil pengukuran berikutnya, pencantuman metadata seperti peralatan pengukuran yang digunakan dan metode pengukuran data dan hasil pengukuran gitu ya, penyelesaian sengketa batas dan data teknis lainnya sesuai pasal 30A ayat 3 ya PMNA tahun nomor 16 tahun 2021. Gambar ukur mencantumkan metadata seperti peralatan pengukuran yang digunakan, metode pengukuran data dan hasil pengukuran. Kemudian ada akurasi setiap titik yang diukur, penyelesaian sengketa batas dan data teknis lainnya dalam juknis PTSL 2022. Dan metadata juga perlu ditampilkan pada peta-peta tematik terkait sistem referensi atau datum, metode akuisisi data, peralatan yang digunakan, ketelitian peta yang dihasilkan, dan lain-lain. Kemudian ini dilihat kalau dari metode terestris gitu ya, yang harus ada dalam gambar ukur catatan lapangan secara minimal gitu ya, yaitu jenis alat ukur yang digunakan, midband, total session, utility digital, analog atau instrumen terestris lainnya. Kemudian selain jenis alat ukur, ketelitian alat ukur yang digunakan, tentu harus paham spesifikasi teknis dari alat yang digunakan, dan ketelitian titik referensinya yang dijadikan titik pengukuran batas bidang, dan ketelitian peta dasar ya, peta dasar yang digunakan dalam pemetaan bidang tanah tersebut, dan ketelitian hasil ukuran pada data ukuran dan nilai koordinat titik batas. Dan setiap data ukuran dan nilai koordinat titik batas harus terdefinisikan ketelitiannya. Keterangan dan identitas juru ukur, ASN atau SKB-nya siapa gitu ya. Kemudian NIP atau nomor lisensinya berapa gitu ya.
Kemudian kondisi alam cuaca saat pengukuran, ini menggambarkan kondisi cuaca atau kemudian topografi ya, menggunakan tanah dan penggunaan bidang tanah serta cuaca saat pengukuran berlangsung. Dan kalau metadata dalam pengukuran fotogrametris yang untuk batas bidang tanah, minimal yang harus ada dalam gambar ukur atau catatan lapangan seperti jenis peta fotonya, peta foto atau blow up, foto udara, peta garis hasil fotogrametris. Kemudian ketelitian peta foto atau peta garis hasil fotogrametris, apakah ini ketelitian kualitatifnya nilai GSD, ground sample distance yang tadi sudah ada kalkulatornya ya, kemudian resolusi spasialnya. Dan ketelitian kuantitatif nilai RMS errornya, GCP, ICP ya, meta dengan metode indirect dan georeference gitu ya. Kemudian nilai RMS keseluruhan pada peta foto ya dengan metode direct georeference, dan ketelitian planimetris untuk peta garis hasil fotogrametris. Selanjutnya ketelitian identifikasi titik batas bidang tanah, ketelitian identifikasi posisi titik batas bidang tanah di muka bumi dibandingkan dengan posisi titik batas bidang tanah pada peta foto, peta garis hasil fotogrametris. Kemudian ketelitian hasil ukuran pada data ukuran pada blow up foto udara, yaitu pengukuran secara langsung di lapangan tetap dilakukan dan setiap data ukuran harus terdefinisikan ketelitiannya. Dan dalam metadata akan menyesuaikan metode pengukurannya apakah terestris dan survei GNSS. Lanjut, sama seperti yang lainnya, ada keterangan identitas juru ukur ya, ASN atau SKB-nya, dan NIB nomor lisensinya, kemudian kondisi alam dan cuaca saat pengukuran ya, menggambarkan kondisi topografi, penggunaan tanah bidang tanah serta cuaca saat pengukuran berlangsung. Selanjutnya metadata pengukuran batas bidang tanah ya dengan metode pengamatan satelit. Minimal yang harus ada adalah metode pengukuran, apakah dia statik, rapid statik, vertikal, trip radio gitu ya. Jenis ketelitian receiver GNSS-nya gitu ya. Merek, tipe, jenis receiver. Nah, ini kalau di lapangan masih nggak paham ini bangetan ya, kan udah ada mata kuliah GNSS juga kemarin ya. Serta spesifikasi teknis receiver GNSS yang digunakan, ketelitian titik referensi order berapa gitu ya, yang dijadikan titik ikat pengukuran batas bidang, mana GCP-nya order berapa ya, GCP-nya di mana aja ya, titik base-nya, titik apa, PM-nya di mana ya. Ketelitiannya berapa. Ketelitian peta dasar itu yang digunakan dalam pemetaan bidang tanah tersebut. Kemudian ketelitian hasil ukuran pada data ukuran dan nilai koordinat titik batas. Setiap data ukuran dan nilai koordinat titik batas harus terdefinisikan ketelitiannya dengan keterangan dan identitas juru ukur, ASN atau SKB, dan NIB atau nomor lisensi, dan kondisi alam dan cuaca saat pengukuran. Dan kondisi alamnya menggambarkan kondisi topografi dan penggunaan tanah, bidang tanah ya, serta cuaca saat pengukuran berlangsung. Kalau kombinasi ya, metadata yang secara minim ya, tergantung jenis kombinasi, dan kemungkinannya bisa dari ketiga tadi ya, fotogrametris terestris, fotogrametris pengamatan satelit gitu ya, kemudian satelit dan terestris gitu ya. Metadata harus dapat menunjukkan tingkat ketelitian metode kombinasi dengan memperhitungkan ketelitian masing-masing metode. Dan ketelitian hasil pengukuran metode kombinasi harus memperhitungkan perambatan kesalahan dari kedua metode di atas. Nah, ini contoh kombinasi tadi, fotogrametris terestris sesama, ini ada jenis fotonya, ketelitian peta foto, peta garis hasil fotogrametris ya, jenis alat ukur terestris yang digunakan, ketelitian alat ukur gitu ya. Kemudian ketelitian hasil ukuran pada data ukuran dan nilai koordinat titik batas, ketelitian identifikasi titik batas bidang tanah, keterangan identitas kondisi alam cuaca ya. Kalau fotogrametris pengamatan satelit sama aja ya tadi kombinasi. Kalau fotogrametris ada jenis peta foto, ketelitian peta foto, peta garis hasil fotogrametris, metode pengukurannya
harus paham jenis ketelitian reservoir GNSS-nya, ketelitian titik referensi, ketelitian hasil ukuran pada data ukuran dan nilai koordinat titik batas, keterangan identitas juru ukur, kondisi alam cuaca saat pengukuran, gitu ya. Terakhir kombinasi pengamatan ya, satelit terestris ya, tentu metode pengukuran dengan GNSS, kemudian jenis ketelitian reservoir GNSS, ketelitian titik referensi, jenis alat ukur yang digunakan, ketelitiannya, alat ukuran yang digunakan, ketelitian peta dasar, ketelitian hasil ukuran pada data ukuran dan nilai koordinat titik batas, keterangan dan identitas juru ukur, kondisi alam cuaca saat pengukuran. Nah, lanjut ke implikasi kesalahan data ukuran terhadap hasil pemetaan bidang tanah ya. Ada kesalahan besar, kasar atau blunder ya. Kesalahan akibat dari ketidakbecusan, ketidakhati-hatian petugas ukur. Ada juga kesalahan sistematis akibat dari sistem, dapat dari alat, kondisi fisik petugas ukur, kondisi alam gitu ya. Dan ini besarnya cenderung konstan, dapat besar atau kecil. Kesalahan acak yang selalu terjadi dalam setiap kegiatan pengukuran, nggak tentu ya, nggak jelas gitu. Kesalahan data ukuran jenis blunder ini harus dibuang dan dilakukan pengukuran dan pengambilan data ukuran ulang. Pokoknya kesalahan kasar ya, misalkan salah yang diukur gitu ya, titiknya salah gitu ya, titik referensinya salah, berdiri di tempat yang salah gitu ya. Dan belum centric leveling biasanya, ini yang salah. Lanjut, implikasi jenis kesalahan sistematis pada data pengukuran terhadap hasil pemetaan bidang tanah. Pertama, sifat kesalahan sistematis adalah konstan dan dapat dikoreksi jika diketahui besaran kesalahan sistematisnya dan posisi atau letak koordinat batas bidang tanah berbeda dengan posisi sebenarnya, kemudian perbedaan nilai dengan ukuran sebenarnya konstan. Jika ukuran panjang dan sudut berbeda dengan nilai sebenarnya dengan perbedaan nilai yang konstan, dan bentuk bidang tanah yang dihasilkan dalam kegiatan pemetaan sama dengan bentuk sebenarnya, tetapi memiliki dimensi yang berbeda dengan sebenarnya. Lanjut, nilai luas bidang tanah hasil perhitungan akan berbeda dengan nilai sebenarnya, tetapi perbedaan luas bidang tanah tersebut dengan nilai sebenarnya adalah konstan. Dan kesalahan random atau acak pada data ukuran terhadap hasil pemetaan bidang tanah ya, ini merupakan kesalahan yang selalu jadi pada setiap data ukuran. Untuk menghindarinya, untuk menghindari kesalahan sistematis, blunder, maka perlu adanya batasan ketelitian atau toleransi. Dengan toleransi yang telah ditetapkan dan data ukuran memenuhi batas toleransi selanjutnya diolah dengan menggunakan adjustment atau hitung berataan, maka akan dihasilkan data yang mendekati harga atau nilai yang sebenarnya terbebas dari kesalahan random atau acak. Dan hasil pemetaan akan sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan atau sesungguhnya. Dan di sini lihat dari akurasi perhitungan luas bidang tanah, menggunakan rumus T, toleransi luas yang diperkenankan dengan 1/2 dibagi L, luas rata bidang tanah tersebut. Dan jika perbedaan antara dua hasil hitungan luas ya atau lebih dari toleransi, maka dua hitungan luas tersebut ditolak dan dilakukan minimal 2 kali perhitungan luas. Lanjut, dalam akurasi perhitungan luas bidang tanah ya, jika perbedaan antar dua hasil lebih besar dari toleransi ya, maka kedua hitungan luas akan ditolak dan dilakukan minimal 2 kali perhitungan luas. Nah, untuk penghitungan luas dengan menggunakan cara yang sama, luas bidang tanah adalah rata-rata dari kedua hasil hitungan. Dan untuk perhitungan luas dengan cara yang berbeda, luas bidang tanah yang digunakan adalah luas hasil perhitungan dengan cara yang lebih teliti. Nah, ini contoh untuk bidang tanah yang luas HGU, HPL dan lain-lain ini. Satu bidang tanah harus digambarkan pada dua zona TM3 derajat yang berbeda, maka perhitungan luas merupakan jumlah dari masing-masing luas bagian bidang tanah pada masing-masing zona TM3 derajat. Nah, ini gambarannya. Berlanjut, untuk toleransi perbedaan luas yang diperkenankan tidak melebihi kurang lebih 5% ya dari luas yang tertera pada gambar ukur. Ini untuk akurasi perhitungan luas bidang tanah. Contohnya luas bidang
sampel pada GU ada 100 meter persegi dan luas bidang sampel pada gambar situasi kontrol kualitas adalah 104 meter pik gitu ya, meter persegi ya. Dan luas bidang sampel misalkan 100 meter persegi, maka kalau misalkan luas bidang sampel pada gambar situasi kontrol kualitas dia 109 meter persegi ya, maka dicek gitu ya, ukur ulang gitu ya. Kenapa? Karena tadi kurang lebih 5%. Oke ya, ini yang materi minggu 6 ya. Lanjutnya ada UAV fotogrammetri dengan Edgesoft Metashape profesional. Ini proses pengolahannya ya. Ini teman-teman bisa di mata kuliah fotogrammetri kemarin udah diajari ya. Jadi kok ikuti aja ya bagaimana proses pengolahannya ya. Nanti saya kira kemarin juga sudah diarahkan gitu ya, pengolahan untuk survei kadastral ya, terutama PBL Marin Kadastar gitu ya. Mengolah ini kan udah ada materinya ya, dari pengenalan UAV fotogrammetri, kalibrasi, pengenalan citra digital, dan Edgesoft Metashape itu apa gitu ya, kemudian bagaimana pengolahannya, ekstraksinya ya, ada konstruksi permukaan 3 dimensi, ekstraksi tekstur gitu ya, hingga penyajian data ya. Jadi diharapkan teman-teman juga melakukan pengolahan tersebut ya. Oke ya, untuk akhir minggu ke-6 ya, berarti kalau di software learning teman-teman ngolah ini nanti minggu 7 praktikumnya ya. Lanjut post processing ya.